Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seluruh bacaan ini berbicara tentang doa. Terlebih dalam bacaan Injil digambarkan bahwa ada dua orang yang ke bait Allah untuk berdoa. Seorang adalah Farisi dan seorang lain adalah pemungut cukai. Maka kalau dilihat dari motivasi batin keduanya cukup berbeda. Orang Farisi menganggap dirinya bahwa dia bersyukur karena tidak seperti orang-orang perampok, tidak seperti orang lalim, tidak seperti orang pezina, dan juga tidak seperti pemungut cukai. Maka dia berbangga diri bahwa dirinya tidak melakukan itu semua. Dan terlebih ketika dia berdoa di bait Allah, dia ada di depan, dia menengadah ke bait Allah dan mengungkapkan segala doa yang diungkapkan. Tentu ini berbeda dengan pemungut cukai. Karena dia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa, maka dia mengambil jarak. Dia tidak layak untuk menatap Allah, tidak pantas untuk mengadah ke Allah. Maka dia hanya terus-menerus menyesali setiap apa yang dilakukannya. Bahwa aku seorang berdosa, bahwa aku seorang pemungut cukai, bahwa aku mengambil keuntungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu ini berbeda dengan orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Santo Ignatius Loyola mengungkapkan adanya semangat magis, yaitu semangat to do more, melakukan hal-hal luar biasa dengan semangat yang biasa. Jadi melakukan hal-hal biasa dengan semangat yang luar biasa. Tetapi masalahnya, kerap kali semangat magis ini selalu disalahartikan, selalu dibandingkan, bahwa aku dengan yang lain, bahwa aku lebih baik daripada yang lain, bahwa aku lebih hebat, bahwa aku lebih pintar, bahwa aku lebih suci, dan seterusnya, dan seterusnya. Semangat magis ini adalah semangat lebih baik dari diriku yang kemarin. Maka perbandingannya adalah diriku yang kemarin, tidak dengan orang lain. Misalnya saya lebih baik dari Romo Hasto ataupun Romo Agus, tidak demikian. Tetapi bahwa aku menjadi lebih baik daripada diriku yang kemarin. Maka inilah yang ingin ditekankan Injil Lukas. Bukan untuk membandingkan aku dengan yang lain, tetapi aku dengan diriku yang lain.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja asal Afrika Utara, pernah berkata, di hadapan Allah, manusia adalah seorang pengemis. Kata-kata ini dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik dalam menjelaskan tentang doa. Bahkan ditempatkan pada bagian awal pembahasan tentang doa dan juga kehidupan Kristiani. Lengkapnya ditulis, kerendahan hati adalah dasar doa, dan karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati di hadapan Allah. Manusia adalah seorang pengemis. Pengemis dalam arti memohon terus-menerus akan kuasa dan berkat Allah bagi kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka untuk merangkum seluruh refleksi saya tentang doa, maka yang pertama adalah setiap doa, apapun jenis doa, doa syukur ataupun permohonan atau penyerahan atau pertobatan, perlu dilakukan dalam semangat kerendahan hati. Bahwa kita di hadapan Allah adalah kecil. Kita di hadapan Allah tidak berarti. Tetapi Allah dengan kasih-Nya selalu membuka peluang itu bagi kita. Yang kedua, setiap orang adalah pendoa di hadapan Allah. Kebutuhan mendasar seorang pendosa adalah belas kasihan Allah, dan seorang pendosa yang rendah hati tidak malu untuk mohon belas kasihan dari Allah. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Karena kita berdosa, maka kita berdoa kepada Allah, mohon rahmat-Nya yang besar. Dan yang ketiga, arah doa adalah tertuju kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan tentang aku, tetapi tentang Allah yang Maha Besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terus-menerus menjalin doa-doa kita dalam motivasi terdalam kita untuk semakin baiknya kita, bukan untuk lebih baiknya kita dibandingkan dengan yang lain. Amin.